Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk perjumpaan kita kali ini tentang media pembelajaran Quran Hadis kelas 7 bab 2, menikmati kekuasaan dan rahmat Allah. Quran surat Asy-Syam ayat 1 sampai dengan 10. Sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu standar kompetensinya. Yang pertama, menerima kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surat Asy-Syam ayat 1 sampai 10, Quran surat Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Yang kedua, menghayati sikap disiplin dalam menjalankan kewajiban. Yang ketiga, menganalisis isi kandungan Quran surat Asy-Syam ayat 1 sampai 10, Quran surat Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Selanjutnya, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Asy-Syam ayat 1 sampai 10, Quran surat Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Yang terakhir, mengolah fenomena sosial dan alam sebagai bukti kekuasaan Allah sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syam ayat 1 sampai 10, Quran surat Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Meyakini kekuasaan Allah. Allah adalah Zat yang Maha Agung dan Maha Kuasa. Dengan kekuasaannya Allah mampu menciptakan langit dan bumi, termasuk di dalamnya matahari dan bulan. Adanya pergantian siang dan malam, serta manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Nah, semua itulah yang menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kekuasaan atas langit dan bumi. Hanya Allah yang memiliki keagungan dan kekuasaan atas seluruh alam semesta. Manusia yang ada di bumi dapat melihat dengan jelas bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Nah, dengan adanya bumi ini, manusia dapat merenungkan dan memperhatikan segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat Allah yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah yaitu surat Asy-Syam ayat 1 sampai 10. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Adapun artinya yaitu demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Yang kedua, dan bulan apabila mengiringinya. Yang ketiga, dan siang apabila menampakkannya. Yang keempat, dan malam apabila menutupinya. Yang kelima, dan langit serta pembinaannya. Yang keenam, dan bumi serta penghamparannya. Yang ketujuh, dan jiwa serta penyempurnaannya. Yang kedelapan, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Yang kesembilan, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Yang 10, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Adapun isi kandungan dari surat Asy-Syam ayat 1 sampai 10 yaitu tentang 7 fenomena alam yang menakjubkan, dan yang kedua yaitu tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala. 7 fenomena alam yang menakjubkan. Yang pertama, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya, yaitu waktu naiknya setelah munculnya, yakni cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Yang kedua, dan bulan apabila mengiringinya, yaitu mengikutinya.
Ketika matahari tenggelam, maka bulan akan muncul. Yang ketiga, dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang. Dengan siang ketika nampak jelas cahayanya dan sinarnya dan menyingkap kegelapan. Yang keempat, dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Selanjutnya, dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya, peninggiannya yang hebat, yang sempurna dan indah. Dan bumi serta penghamparannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan dan memperluasnya sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan segala jenis isinya. Manusia diperintahkan untuk memanfaatkan isi yang ada di bumi tanpa harus merusaknya. Dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Maksudnya adalah sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Orang tersebut maka akan meraih segala yang diharapkannya karena mau menyucikan jiwa dan mengembangkannya. Orang yang beruntung dengan menyucikan jiwa adalah dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membersihkan diri dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Sedangkan pada ayat yang 10, sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya, yakni mengotori dengan membawa dan meletakkannya pada posisi yang menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk, sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beruntung di akhirat nanti adalah orang yang mau menjaga kebersihan jiwa dengan selalu menaati perintah Allah dan selalu berbuat kebaikan. Sebaliknya, orang yang rugi di akhirat nanti adalah orang yang mengotori jiwanya dengan kefasikan dan keburukan. Jiwa tersebut nanti akan mendapatkan kesengsaraan dan keburukan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berusaha untuk membersihkan jiwa dengan selalu menaati perintah Allah dan melakukan kebaikan. Segala yang kemaksiatan, kefasikan dan keburukan wajib kita hindari agar kita termasuk orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Demikianlah penjelasan tentang Surat As-Sam ayat 1 sampai dengan 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kata-kata yang benar mungkin datangnya dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.